Selamat datang kembali di pendalaman ajaran edisi bulan apa ya? Bulan Mei. Nah, Bapak Ibu Saudara semua, hari ini kita bareng-bareng akan membahas tentang atestasi keluar dan atestasi masuk bersama dengan Pendeta Ricky Avianto. Hai Kak. Shalom, Mbak Gita. Mbak ya manggilnya ya? Terserah Oh Mbak. iya, selamat ulang tahun Oke. buat Penatua Gita Rukmi. Tuhan Thank Yesus you. menyertai selalu. Gak apa-apa panggil Mbak, gak apa-apa panggil kakak, tapi jangan panggil Kunti. Nah, sebelum kita mulai nih, kita mulai lebih dalam ya Kak ya, si pendalaman ajaran kita siang hari ini. Hari ini ya, apa siang atau sih? Kita mau doa dulu. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, setiap hari Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk kami boleh belajar. Tuhan, Engkau mau sertai apa yang akan menjadi perbincangan kami pada hari ini, supaya boleh menjadi pelajaran dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, gimana nih Kak? Apa sih atestasi itu? Atestasi keluar, GKI itu ada atestasi keluar, ada atestasi masuk ya Kak ya? Atestasi keluar ada atestasi masuk. Nah, aku pengen ngerti dulu nih Kak. Kakak bisa nggak tolong jelasin ke kita semua nih, apa sih atestasi? Atestasi itu sederhananya perpindahan anggota. Jadi istilahnya atestasi gitu. Oh, perpindahan anggota. Jadi Iya, perpindahan anggota jemaat dari satu gereja ke gereja lain. Nah, itu disebut atestasi. Jadi kalau atestasi keluar berarti dari anggota jemaat yang sekarang menuju ke gereja yang baru gitu. Kalau atestasi masuk berarti dari gereja yang lama dia masuk ke gereja yang tujuannya itu gitu. tapi itu berarti kalau antar gereja ya Kak ya. Kalau misalnya dari non Kristen itu bukan atestasi ya berarti. Kalau non Kristen bukan. Kalau dari yang non Kristen lalu ke menjadi Kristen jadi anggota jemaat, itu berarti kan dia akan melalui proses yang disebut dengan lewat kelas katekisasi. Jadi dia akan belajar tentang memahami tentang kekristenan di kelas katekisasi, lalu kemudian nanti misal dia belum baptis, ya berarti baptis dewasa. Ini kita bicara yang sudah usia lebih dari 15 tahun ya. Maka dia akan baptis dewasa. Kalau misalnya dia tadinya Kristen, lalu kemudian menjadi non-Kristen gitu ya. Nah, GKI itu uniknya adalah kita memahami keanggotaan itu bukan soal mencoret nama. Jadi kalau orang nggak Kristen lagi gimana kan gitu ya. Iya, Nah, dia akan tetap ada namanya di dalam buku keanggotaan jemaat, sehingga akhirnya gereja harus sadar bahwa itu yang disebut dengan domba-domba yang hilang, yang harus dapat perhatian. Oh, Gitu. berarti kalau misal dia tercatat nih Ricky Avianto ada di GKI Resut, tapi dia udah 30 tahun nggak pernah datang ke Resut lagi. Kita nggak ngerti juga dia di mana. Itu nggak dicoret, jadi nggak dikeluarin dari anggota gitu ya Kak ya? Tetap. Enggak, iya. Ini kalau kita bicara kasus, misal contoh kasus kayak tadi, berarti yang bisa kita ambil langkah yang paling sederhana kan perkunjungan. Nyariin orangnya dulu ya. Kalau kita nggak tahu orangnya di mana, ya perkunjungan kan gitu ya. Itu nggak punya nomor teleponnya, tapi gereja punya database alamat perkunjungan. Nah, nanti dari perkunjungan itu kita bisa tahu, misalnya ternyata sudah tidak tinggal di situ lagi. Masih bisa dicarikah infonya misalnya dari orang-orang yang tinggal di sekitar situ dan sebagainya. Kalau emang sama sekali nggak ada, nanti dicatat di keanggotaan itu sebagai ya tetap menjadi anggota jemaat, hanya nanti ada catatannya bahwa datanya tuh berubah sebetulnya. Kayak gitu. nggak aktif lagi gitu, ada keterangan-keterangan khususnya gitu ya Kak ya? Iya, tapi itu hanya terjadi secara lokal ya, bukan secara GKI. Karena GKI tidak memahami ada anggota jemaat aktif dan pasif. Jadi semua adalah anggota jemaat gitu. Tapi dalam proses kita untuk mengenali anggota jemaat, maka ya sebetulnya secara lokal itu gereja boleh mengatur ya dengan demikian supaya Caranya tapi sendiri ya gitu ya di tapi gerejanya tidak ya? untuk menjadikan jadi pemisah yang kemudian malah jadi klasifikasi yang akhirnya jatuhnya pada penghakiman dan sebagainya. Bukan itu tujuannya gitu. Hanya memang ketika kita tahu ada anggota jemaat yang sudah lama tidak
ada kabarnya tidak datang, maka sebetulnya dikunjungi dan didoakan gitu. Oke. Gitu. Jadi belum bicara soal atestasinya ya ini ya, Iya. gitu. Ini kita Jadi masih itu ya kira-kira kayak pre gitu, gitunya ya. ya. Kalau Nah, alurnya. kalau misalnya tadi kita bahas balik lagi ya Kak ya, kita balik ke atestasi itu. Gimana sih Kak sebenarnya caranya melakukan atestasi itu? Aku mau nanyanya yang atestasi masuk tadi kan udah tuh melalui baptis, melalui sakramen itu tadi ya Kak, katekisasi gitu. Kalau misalnya atestasi keluar gimana Kak caranya? Mungkin lebih enak gini ya kalau kita bahasnya dari bagaimana sebenarnya gereja memahami soal atestasi ini gitu. Jadi karena sebetulnya atestasi ini hanyalah salah satu dari beberapa unsur ketika kita bicara lebih dalam soal keanggotaan gitu. Jadi atestasi ini adalah bagian dari proses kan sebetulnya. Tapi apa sih yang gambaran luasnya gitu sehingga sebetulnya kan kok di gereja bisa ada muncul istilah atestasi tadi ya. itu dari mana kan gitu ya. Iya, iya, Kok bisa sampai gereja ngomongin soal atestasi, bukankah misalnya ya kalau kita lihat orang-orang mungkin akan memahami secara sederhana sekali, bukankah jadi orang Kristen cukup datang kebaktian hari Minggu dan selesai gitu. Kok ada keanggotaan, ada atestasi ini maksudnya seperti apa. Nah itu kita perlu paham lebih luas. Nah secara teologis memang ketika kita bicara soal keanggotaan, maka pasti kita akan bicara soal bagaimana gereja itu menghidupi ranah persekutuan. Oh, oke. Artinya gereja ini adalah persekutuan yang dibentuk, dipanggil oleh Tuhan, jadi bukan oleh manusia-manusia. Jadi yang punya prakarsa paling pertama itu Tuhan, ya. Tuhan yang membentuk persekutuan, Tuhan yang menyatukan, Tuhan yang kemudian juga membangun supaya setiap umatnya ini bisa punya rasa untuk saling bersama dan saling memiliki gitu. Sehingga itulah yang disebut sebagai gereja gitu. Gereja kan sekumpulan orang-orang yang percaya. Lagi bersekutu gitu ya, Kak? Iya, betul. Nah, maka itu gereja tidak pernah bicara soal perorangan. Maka gereja pasti akan bicara tentang banyak orang gitu. Dan bagaimana supaya kita makin paham tentang persekutuan ini, kita harus sadar bahwa ini adalah bagian dari misi Allah. Misi Allah yang Dia kerjakan di tengah dunia untuk membawa kerajaan Allah dan membuat kita jadi ngerti kalau ini bukan hanya sebatas sekumpulan pada umumnya gitu, tetapi ini adalah persekutuan yang hidup di dalam Yesus itu sendiri gitu. Kalau kita berangkatnya juga dari Alkitab, maka kita akan kenal misalnya seperti di 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 13. Di situ kan bicara tentang persekutuan dalam tubuh Kristus. Yang kalau dalam kehidupan kita sekarang ini sebetulnya bicara tentang kehidupan bergereja sebagai satu tubuh Kristus gitu. Yang kalau tubuh itu melibatkan banyak orang, maka anggota tubuh ini kan harus saling memperhatikan begitu ya. Jadi nggak bisa Jalan yang sendirian gitu iya ya, Kak? jalan sendiri nggak bisa. Maka itu Roh Kudus selalu menyertai kita supaya kita betul-betul sadar bahwa yang kita lakukan ini bukan sekadar kegiatan gitu, bukan memenuhi target, bukan bicara soal kuantitas atau bahkan juga bukan hanya bicara soal memenuhi keinginan lewat kualitas, tapi betul-betul bicara tentang mewujudkan misi Allah ini gitu. Nah, kalau di Alkitab tadi kan ada di Korintus itu ya Kak ya. Kalau misalnya gereja itu nggak bersekutu, berarti gereja itu nggak bisa berjalan begitu ya Kak ya? Iya, karena kalau esensi gereja itu kan bicara soal persekutuan gitu ya, bukan kegiatan ya. Mungkin kalau ketika saya bicara soal kata persekutuan, orang mikirnya langsung persekutuan komisi pemuda, persekutuan KD sektor gitu. ya itu ya, tapi bukan kegiatan, itu kegiatannya gitu ya. Betul, itu persekutuan, tapi lebih luas lagi kalau kita lihat ya, misalnya contoh ya, ambil langsung konkret aja ya, GKI Resut kan anggota jemaatnya berapa? Ingat nggak? Berapa Kak? Hampir 3426, jadi 3.426. Nah kalau yang di BKJ yang terbaru ya, kalau nggak salah sekitaran itu angkanya. Jadi sebetulnya ya 3.000-an orang ini tuh satu persekutuan gitu. Jadi kayak besarnya banget itu tuh ya gereja itu ya yang 3.000 orang itu. Tapi Iya, terus anggota akhirnya jemaat dan simpatisan. Jadi kalau kita bicara soal gereja, maka nggak hanya bicara soal anggota jemaatnya aja, tapi juga bicara soal simpatisan. Jadi dengan sekian banyak orang ya itulah persekutuan gitu.
begitu. Dan itu yang kita pahami juga kalau di GKI kita memahaminya sebagai bagian dari pembangunan jemaat. Itu yang disebut dengan pembangunan jemaat itu bagian dari kita menjalankan kehidupan bergereja gitu. Artinya nggak cuma ngumpuli orang, tapi juga kita ngerti tujuannya mau kemana gitu. Dan tujuan yang paling jelas adalah membangun iman gitu. Kalau yang di Renstra kita yang membangun imannya lewat life group itu ya Kak, salah satunya. Salah satunya lewat life group, betul. Jadi ada banyak upaya yang dilakukan oleh GKI Resut untuk membangun spiritualitas. Sebetulnya kalau mau dibilang ya, semua kegiatan gereja itu adalah peluang untuk membangun Persekutuan itu tadi. persekutuan, membangun spiritualitas. Makin ngerti bahwa gereja itu memang betul-betul nggak bisa dikerjakan sendirian Mandiri, gitu. Sekarang kalau orang yang aktif pelayanan aja gitu, coba deh gitu. Apa yang kita rasakan kalau kita melakukannya sendirian? Gitu. Mungkin di satu hari kita bisa gitu. Satu momen, satu event tertentu kita ngerasa gue bisa gitu. Tapi kalau jadi pengurus berapa tahun? Satu periode? 2 tahun kalau di GKI. Coba 2 tahun bayangkan ngerjain sendiri. Stres Kak. Capek kan ya. Karena itu, jadi itulah gereja gitu ya. Bukan hanya sebatas kita melakukan program kerja, tetapi juga menghidupi karya kehidupan beriman kita gitu. Maka itu kehadiran orang-orang lain itu akan sangat penting sekali di tengah kehidupan kita. Dasarnya dari mana? Kisah Para Rasul 2. Kehidupan jemaat mula-mula, mereka justru bisa saling menguatkan gitu ketika mereka merasa segala sesuatunya milik bersama ya. Ayat 42 sampai 47 mengatakan soal itu gitu. Segala sesuatu milik bersama, apa yang mereka rasakan juga menjadi perasaan bersama, mereka saling membagikan. Jadi betul-betul hidup bukan cuma bareng-bareng tapi juga bisa saling merasakan gitu. Jadi simpatinya ada, empatinya ada, sehingga kehidupan ini jadi saling membangun satu dengan yang lain begitu. Efesus pasal 4 itu juga bicara tentang kedewasaan rohani gitu. Soal karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap anggotanya untuk melengkapi karya-karya pelayanan yang Tuhan hadirkan di tengah kehidupan sekarang begitu. Wow, ini kita belum ngobrolin tentang atestasinya, tapi kayak kita udah belajar banyak hal gitu ya. Iya, jadi ya betul. Saya secara sengaja memang Bapak Ibu saudara-saudari supaya kita nggak hanya fokus soal keluar ini masuk doang gitu aja ya Kak ya. cuma soal keluar masuk, karena ada hal yang jauh lebih itu penting, tetapi juga akan menjadi paham ketika kita tahu gambar besarnya gitu. Itulah yang kenapa kita bicara dulu soal ini, karena ini dasarnya memang gitu. Jadi ketika ada persekutuan tadi, akhirnya mungkin yang dari simpatisan aja karena dia nyaman, terus akhirnya dia bisa aktif, akhirnya dia pengen gitu ya, jadi pengen aktif dan menjadi anggota di GKI Residence. Menjadi anggota bisa, ya, ya begitu ya Kak. gitu. Ada banyak faktor orang kemudian secara keanggotaan menggumuli status keanggotaannya, artinya apakah akan menjadi anggota jemaat GKI ya seterusnya, atau akan menjadi simpatisan seterusnya juga ada gitu. Jadi itu kan pertimbangan-pertimbangan yang sebetulnya bukan hanya soal administratif ini Gita ya, bukan cuman soal administratif, tapi ini teologis gitu. Ini kaitannya bukan hanya soal status di buku induk jemaat, tapi ini bicaranya soal gimana kita betul-betul bisa bertumbuh gitu sebagai satu persekutuan tadi itu. Apakah kita betul-betul bisa menjalankan misi Allah gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu sebetulnya yang harusnya muncul ketika orang menggumuli soal atestasi gitu. Iya, betul. Tapi sayangnya seringkali kan yang kita gumulkan gereja yang sana lebih enak soalnya Kariki gitu. Cuman 1 jam. Lebih enak. Mungkin juga karena lebih dekat jaraknya gitu dan sebagainya. Jadi orang bisa punya macam-macam alasannya memang, dan itu variabel alasan orang bisa bicara soal itu. Tapi satu hal yang perlu kita refleksikan adalah apakah kita betul-betul bisa mengerjakan misi gereja itu gitu. Misi Allah itu lewat gereja gitu. Ketika kita entah memutuskan untuk melakukan atestasi masuk atau juga atestasi keluar gitu. Yang pasti GKI itu dalam keanggotaan itu menempatkan 3. Jadi yang pertama anggota baptisan. Anggota baptisan itu yang usianya di bawah 15 tahun.
Jadi yang dari kecil yang baptis anak. baptis Nah, itu anak disebut itu. anggota baptisan. Jadi misalnya ada teman kita gitu ya, dia belum ikut kelas katekisasi, entah karena kesibukan atau memang usianya belum cukup, misalnya teman-teman yang remaja gitu. Apakah dia disebut anggota? Anggota dia gitu, karena dia sudah baptis Baptis. anak gitu. Lalu kemudian anggota CD. Anggota CD adalah mereka yang sudah mengaku percaya gitu. Udah katekisasi, Iya, udah CD udah gitu ikut ya. katekisasi, biasanya standarnya dia lulus katekisasi gitu. Lulus katekisasi lalu kemudian dia mengaku percaya atau baptis dewasa. Ketika Oh, dia waktu dewasa ya. waktu umur 0 sampai 15 dia belum pernah baptis, waktu sudah lewat 15 tahun dia kemudian menyerahkan dirinya ya ikut kelas katekisasi untuk belajar tentang pemahaman iman orang Kristen, lalu juga dibaptis dewasa gitu ya, ikut baptis dewasa. Nah, ini anggota jemaat. Jadi anggota jemaat yang baptisan dan yang CD. Itu yang disebut dengan anggota jemaat. Lalu ada juga GKI menempatkan juga simpatisan. Taunya dari mana? Tata gereja kita memuat itu semua. Gitu ya. Jadi bicara soal anggota baptis, anggota CD dan juga simpatisan gitu. Dan bahkan di poin simpatisan itu dikatakan bahwa simpatisan itu juga berperan serta pada pembangunan jemaat. Artinya simpatisan ini bukan tamu yang nontonin orang-orang kalau kita ngomong contoh kita ya, di GKI Resut, simpatisan itu bukan orang-orang yang nontonin kita capek-capek pelayanan. Tapi mereka juga bisa diajak ikut bersama dalam karya pelayanan kita sebagai gereja, begitu. Jadi dia sebenarnya juga udah aktif, tapi karena belum anggota, jadinya dia ngomongnya simpatisan gitu disebut ya, Kak? simpatisan karena dia masih tercatat sebagai anggota jemaat di gereja lain. Gitu. Tapi kan dia udah aktif, udah melayani, jadi dia simpatisan. Tapi kalau dia nggak ngapa-ngapain, meskipun dia nggak melayani juga disebut simpatisan juga. Nah, menariknya gini, status seseorang apakah dia anggota jemaat atau simpatisan ya, bukan anggota jemaat. Kalau anggota jemaat jelas ya, udah katekisasi udah sebagainya. Karena nanti pertanyaan akan sama gitu. Kalau dia udah baptis, terus dia nggak ngapa-ngapain, banyak nggak? Iya, ada juga. Apakah itu kemudian tidak disebut sebagai anggota, tetap disebut sebagai anggota kan? Nah, simpatisan ketika dia misalnya dia ikut kebaktian aja tidak kenal dengan siapa-siapa, sebetulnya secara status dia sudah simpatisan. Jadi cuman ibadah doang, datang hari Minggu itu sudah termasuk, jadi dia bisa diomong jadi simpatisan gitu, Kak. Simpatisan. Itulah kenapa gini, GKI Resut itu kan mau menjadi gereja yang ramah. Betul ya? Maka itu di kebaktian umum 1, 2, 4 ya. Kalau KU 3, kebaktian 3 di Koordinir Pemuda biasanya kenalannya di luar momen kebaktian gitu. Tapi kalau KU 1, 2 dan 4 itu maka akan ditanya oleh penatua. Ya. Adakah di antara Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali hadir? Nah, itu bukan hanya sebatas soal welcome, kita loh gereja yang ramah, betul. Tapi hal yang lebih esensial kalau kita mau maknai secara teologis, itulah peran kita untuk melibatkan para simpatisan itu, gitu. Dia baru datang pertama kali, kita kan nggak tahu dia datang karena apa. Oh, lagi ada tugas di Surabaya. Ya berarti bisa kemungkinan minggu depan dia kembali ke tempat asalnya. Bisa jadi ternyata dia baru pindah ke Surabaya, itu mencari gereja yang menjadi tempat tujuan dia bersekutu gitu. Jadi kalau dia cocok, kalau dia ngerasa wow aku disambut, nanti akhirnya dia bisa ikut jadi simpatisan di Resut gitu ya, Kak? Dia nggak perlu merasa cocok, satu kali datang itu sudah hitungannya simpatisan. Oh, begitu. Cuman sekali doang nyoba doang gitu. Maka itu kan kalau kita pakai bahasa yang lebih lebih familiar ya, kalau perjamuan kudus baru kelihatan. Oh iya betul. Iya, yang tamu tolong Berapa isi formulir gitu ya. Kan isi yang formulir kuning itu ya, Kak ya. Jadi sebenarnya itu simpatisan gitu. Kayak contohnya kalau kita mendampingi teman-teman di Komisi Pemuda, sebetulnya angka simpatisannya besar. Tapi besar karena banyak anak kuliah. Karena banyak pendatang. Betul. Ya, yang adalah bukan anggota jemaat GKI Resut gitu. Tapi dia berjemaat ibadahnya di Resut gitu ya, Kak ya, di KU 3 gitu. Jadi gitu, seterbuka itu sebetulnya gereja gitu ya. Jadi cara memahaminya bukan
gimana caranya untuk mendapat status itu, enggak. Tapi bagi saya ketika melihat semua proses mulai dari persekutuan, lalu juga ada misi Allah di dalamnya, ya Tuhan sebaik itu sama kita gitu. Dia tidak membiarkan kita tanpa status gitu. Ada statusnya, dan ketika tahu siapa kita, maka secara bersama kita terlibat dalam apa yang sedang dikerjakan oleh persekutuan kita gitu. Benar-benar. Gitu. Jadi nggak ada ceritanya kalau GKI, oh kamu 2 kali datang, 3 kali datang dulu baru dianggap simpatisan, enggak. Gitu. Ya 1 kali aja Dan udah. itu yang kemudian jadi PR kita sebetulnya sebagai gereja, sebagai anggota jemaat, bisakah kita mengenali mereka yang adalah simpatisan gitu. Karena kan Betul sekali doang kan nggak inget gitu ya Iya, Kak ya. bisa jadi kita sangat kesulitan, tapi di saat yang sama kita sadar gitu bahwa ya kita harus tetap jadi gereja yang terbuka gitu. Kadang kan kalau kita udah, aduh ada yang kelewat gitu, terus Iya. ngerasa down gitu ya. Ya kita coba lagi menjadi yang lebih baik ke depannya gitu. Oke. Boleh balik lagi nggak Kak ke atestasi tadi? Iya. Nah, gimana nih Kak? Kan tadi kan Kakak udah jelasin tuh proses gimana kita jadi anggota awalnya, mulai dari baptis, mulai dari CD, terus akhirnya simpatisan juga. Nah, kita ngebahas tentang atestasi nih Kak. Kalau atestasi masuk berarti kan orangnya ya datang gitu ya Kak. Orangnya datang, terus akhirnya dia bisa setelah aktif, terus mungkin ngerasa cocok, akhirnya aku pengen nih jadi anggota di sini. Nah, tapi kalau keluar gimana Kak? Kalau keluar, mari kita bicarakan dilemanya gitu ya. Iya, ya. Kenapa keluar kemudian gini? Jadi secara kognitif, maka proses semuanya tuh sebetulnya udah disiapkan alurnya dengan sangat baik lah menurut saya oleh GKI. Gimana orang kalau misalnya mau mengajukan permohonan atestasi keluar ya gitu. Tapi sebetulnya kalau secara pemahaman saya yakin orang paham. Tapi yang berat adalah ketika kita bicara soal perasaan. Gitu. Jadi ketika kita bicara di ranah perasaan, di ranah afektif, maka bicara atestasi keluar itu bisa menjadi sesuatu yang sangat mengharukan. Misal, ada anggota jemaat GKI Resut yang sudah bertahun-tahun dia berkarya pelayanan bareng sama kita, susah, seneng bareng-bareng sama kita. Suatu hari Tuhan kasih dia sebuah perjalanan hidup, dia perlu pindah ke kota lain atau ke negara yang lain. Wah, kita Kehilangan ya Kak kehilangan, jadinya. kita terharu sekali gitu. Maksudnya terharu bahwa wah kita pernah susah dan senang bareng-bareng dalam banyak sekali pengenalan kita terhadap dia dan karya pelayanan dia gitu ya bersama-sama. Tapi ketika kita bicara atestasi keluar, ini mengharukan gitu karena ya mungkin kalau dibilang nggak pengen atestasi keluar gitu. Bisa jadi seperti itu. Atau juga ada orang yang modelnya, wis aku nggak mau resut. Kapok pelayanan gitu ya Kak misalnya. Semua iya, sakit hatinya besar gitu ya. Kalau saya bisa bilang ya itu hal-hal yang mungkin saja terjadi gitu. Dan orang pengen segera secepatnya keluar gitu ya. Jadi yang lebih sering terjadi adalah pertimbangan soal perasaan gitu. Ada orang juga yang kemudian ya udah bertahun-tahun gak di Surabaya, anggotanya masih GKI Resut. Oh ya, banyak ya Kak ya di sini ya. Jadi begitu ya. Jadi unik itu kalau kita bicara soal atestasi ya. Dia udah aktif di tempat tujuannya yang baru, dia dikenali di gereja yang sana gitu. Tapi nggak mau atestasi karena ngerasa bahwa ini rumah ikatan gitu ya. dengan GKI tempat di mana dia dulu bertumbuh itu kuat sekali gitu. Maka itu bicara atestasi itu tidak selalu menjadi percakapan yang mudah karena dilematisnya tuh banyak sekali gitu ya. Dan ketika kita bicara soal bagaimana seorang itu kemudian mengajukan atestasi keluar, maka sebetulnya pertanyaan yang paling besar adalah apakah kita siap mengerjakan misi Allah itu di gereja yang menjadi tujuan kita gitu ya. Jadi sebetulnya ketika percakapan atestasi keluar bukan hanya bicara soal oh iya karena saya pindah pindah kerja, karena saya pindah kota, karena gitu-gitu ya karena teman-teman saya ada di gereja yang di sana. Tapi bicara bisa nggak kita betul-betul
hidup dalam persekutuan ya, di mana yang tadi kita bilang kalau atestasi keluar bertumbuh di sana gitu. Benar-benar bisa nggak gitu. Maka itu saya selalu menyarankan. Justru kalau kita punya sakit hati, justru kalau kita punya kekecewaan, maka atestasi itu bukanlah jalan. Karena cuman shortcut supaya kita, menurutku ya, ini kalau point of view-ku ya Kak ya, kayak shortcut supaya ya udah kita sakit hati sama orang yang di dalamnya, ya udah aku nggak akan ketemu lagi. Tapi bukan perkara hati yang benar-benar pengen untuk keluar, tapi karena dia nggak mau berkomunikasi, berkontak lagi dengan orang yang kita kecewain itu. Jadi atestasi keluar itu bukanlah solusi dari persoalan yang sedang kita hadapi dalam persekutuan kita. Gitu. Maka itu ketika kita tahu kita punya persoalan, maka berceritalah dengan orang-orang di gereja. Kan tadi ya kita ngomongnya persekutuan kan. Berceritalah dengan orang-orang di gereja yang kita paham bahwa mereka adalah orang-orang yang bisa kita ajak bicara secara terbuka gitu soal apa yang sedang kita rasakan, kekecewaan yang kita alami. Itu bagian dari proses kita melihat persoalan yang sebenarnya jauh lebih besar gitu ya dari soal keputusan untuk atestasi, karena belum tentu gitu ya. Gereja akan selalu menolong supaya kita mengambil keputusan yang tepat gitu ya. Bukan berarti kita nahan-nahan orang mau atestasi keluar loh ya. Gitu. Di GKI bahkan tidak boleh loh sebetulnya orang ditahan untuk Keluar. Iya, jadi tapi kita melakukan berbagai proses yang disebut dengan proses dalam ranah pastoral, yang artinya banyak bercakap, banyak mengukur, banyak berefleksi, supaya keputusan yang kita ambil itu benar-benar tepat gitu. Jadi waktu mau keluar proses atestasi itu nggak cuman kayak udah aku nggak usah datang, nanti tiba-tiba udah bukan anggota lagi. Karena tadi kan yang kakak jelasin tadi kan bukan begitu ya. Berarti kan sekarang kalau mau atestasi karena ada alasannya, jadi itu prosesnya harus meminta sesuatu pertolongan gitu ya kak ya, kayak Iya, jadi ranah pastoral itu harus jalan gitu ya. Yang seringkali dihindari apa? nggak mau Nggak mau ada ngobrol. pastoralnya ya kak ya. Iya, padahal sebenarnya ranahnya itu adalah ranah pastoral. Kalau kita ngomong ya, surat atestasi itu administratif Betul. gitu. Tapi ranah pastoral itu akan bicara soal kualitas pertumbuhan kita dan keterlibatan kita dalam karya persekutuan bersama dengan Tuhan lewat gerejanya, dan itu yang jauh lebih dalam. Maka itu ketika kita tahu ya, ini supaya nggak terlalu intens ini ya. Kalau kita tahu misalnya ya, oh gereja saya itu punya kurangnya, gereja saya tuh ada kelemahannya tuh begini gitu ya. Maka ambillah bagian untuk mulai mengisi kekurangan-kekurangan itu dan akan menjadi kekuatan. Kalau ada yang nggak pas, kenapa nggak dipasin dengan kita yang melakukan gitu ya kak maksudnya? Iya. Atau kita yang menolong gereja. Maka itu kan proses ya, misalnya dalam persidangan majelis jemaat kita akan selalu membuka apakah ada anggota jemaat yang ingin menyampaikan usulan lewat surat gitu ya. Jadi seperti itu, tiap tahun ada persidangan majelis jemaat diperluas, itu untuk memfasilitasi itu semua gitu. Bahwa kita semua nih bareng-bareng gitu. Sayangnya eksternal di luar gereja itu kita ada di tengah kondisi orang-orang tuh kayak gini gitu. Mungkin kita juga sering ketemu ya. Terus aku males kerjainnya, aku keluar. Aku nggak suka ini orang ini, aku keluar. Aku nggak suka ini, nggak usah, jauhin aja, blok aja nomornya gitu. Semudah itu dunia sekarang. Maka jangan kaget kalau orang-orang yang belum benar-benar memahami persekutuan dalam Kristus lewat gereja, maka akan mudah bagi dia juga untuk melakukan hal yang sama kepada gereja. Padahal peran dia jauh lebih besar daripada sekadar mengambil keputusan untuk menjauh dari gereja. Toh percuma juga kan kalau kita jadi gereja, kan tadi tugasnya juga pertumbuhan jemaat, begitu-begitu mau lari gimana pun gereja bakal cari kamu juga nggak sih kak? Iya, pada akhirnya tugas gereja kan selalu mencari mereka yang terhilang gitu. Dan pasti akan ada momen di mana kita akan berjumpa dengan gereja yang di mana kita jadi anggotanya gitu. Nah, kalau misal tadi kak, kan kalau kita lihat di mungkin ini pemikiran aku anak muda ya kak ya. Kalau kita di GKI, kita kan prosesnya mau masuk aja ya ada prosesnya yang kalau dibilang rumit ya rumit, kalau dibilang gampang ya gampang gitu ya.
kalau misal di gereja-gereja yang lain gitu ya Kak ya, itu kan kayak udah ngisi ini doang, terus mungkin orang-orang tuh lebih seneng kalau yang simple-simple gitu Kak. Makanya kenapa kok mereka nggak mau jadi anggota GKI begitu ya? Tidak bisa dibilang bahwa karena ribet terus nggak pengen jadi anggota GKI ya. Ada banyak sekali orang justru karena tahu GKI sangat teliti, maka mereka pengen jadi anggota jemaat di GKI gitu Oh ya. gitu ya, Iya, banyak ya Kak ya malah ternyata ada ya? banyak juga. Jadi kita nggak bisa bilang ya karena nggak praktis lalu orang nggak mau jadi anggota GKI, nggak juga sih sebenarnya. Tapi gini, mari kita bicara yang secara pemahaman ya, bahwa GKI itu menghidupi karya persekutuan, mau memperhatikan setiap orang gitu. Kenapa? Karena Yesus dari dulu tiap orang juga diperhatikan kan. Betul. Gitu. Bukan hanya sekumpulan tapi satu persatu itu diperhatikan ya. Bahasa lebih sederhananya gini, gereja itu pengen kenal sama kita. Makanya kalau di GKI Resut pengen kenalannya jadi dari 3.000 orang tadi dipecah lagi jadi 14 sektor. Jadi sektor Terus lagi lewat komisi gitu ya, ya, Kak, komisi kategorial atau komisi fungsional gitu ya, supaya kita juga bisa ambil bagian di sana, melayani lewat keramahan yang kita temui kalau misalnya di hari Minggu gitu ya. Misalnya kita ngerasa enggak Resut nggak tahu namaku. Ya mungkin, tapi orang-orang di GKI Resut tuh kenal ini siapa gitu loh. Minimal Paling nggak wajahnya tuh mukanya aja terekam pernah ya, ingat, pasti ingat ini pernah ketemu, biasanya kebaktian jam keberapa. duduk di sebelah mana Ya, kalau nggak ngafalinnya ya Kak ya. Jadi begitulah kehidupan bergereja gitu ya. Artinya kalau kita bicara soal atestasi masuk, ya tentu ada hal-hal yang kita bicarakan ya dalam ranah pastoral tadi gitu. Bicarakan hal-hal yang terkait dengan ajaran gitu. Ada orang-orang yang ketika masuk di GKI kan ajarannya misalnya dari yang tidak seajaran gitu. Contoh paling mudah, apa bedanya baptis di GKI dengan baptis di gereja yang lain? Ya, Iya. GKI dengan metodenya percik, Percik. dengan gereja lain yang metodenya berbeda. Iya. Maka bisa lihat saja penjelasannya pada pendalaman ajaran yang episode tentang baptisan kan gitu ya. Iya, Kita nggak bahas hari ini kan. Panjang Ya, kalau kita nanti bahas lama itu panjang. sekarang. Tapi kira-kira gitu. Oh ternyata kita pernah punya ajaran yang berbeda. Ketika kita menjadi anggota jemaat GKI, marilah kita memahami seperti apa GKI melihat ya fenomena-fenomena ajaran-ajaran yang ada di GKI sekaligus yang ada di luar ajarannya GKI. Jadi proses-proses itu yang sebetulnya kita percakapkan gitu ya. Itulah kenapa kalau di GKI itu kan begitu ada dari mereka yang tidak sealiran itu, maka dia akan diajak untuk bercakap lewat, kalau yang sekarang berjalan lewat kelas katekisasi gitu. Jadi supaya belajar gitu. Jadi intinya kalau kamu mau keluar kamu juga pastoral, kamu masuk pun tetap juga pastoral gitu kan ya Kak ya? Dan pengalaman Bapak Ibu Saudara-saudari ya, bersyukurlah jadi anggota jemaat GKI Resut. Soalnya? Karena majelis jemaatnya selalu memberi ruang pada ranah pastoral itu, baik yang masuk ataupun yang keluar. Oh. Gitu. Ya, paham. Saya sering ngomongnya gini, apa sih enaknya jadi orang GKI, maksudnya jadi anggota jemaat GKI gitu ya. Kamu bisa sedekat itu sama pendeta atau penatuamu. Gitu. Ketika di gereja lain, untuk ketemu sama pendeta atau penatuanya sulitnya minta ampun. Bahkan nomor telepon pendeta-pendeta aja di warta tiap minggu kita bisa lihat Bapak Ibu, gampang banget kontaknya gitu ya. Itu. Dan ya sebegitu, kalau kita ngerasa bahwa apa sih pentingnya, apa sih ininya, ya sebegitu terbukanya GKI terhadap anggota jemaat, itu baik yang mau calon anggota jemaatnya yang mau masuk ataupun yang sedang mempertimbangkan untuk keluar gitu. Baik yang ke GKI yang lain atau yang juga mungkin ke gereja-gereja lain ya begitu. Tapi ranah percakapan itu menarik gitu. Karena kita bisa menangkap gitu ya. Artinya misalnya seseorang ternyata anggota jemaat kita ini atestasi keluar ini bukan karena persoalan loh. Tapi karena peluang kerja misalnya ya. Peluang kerja di sebuah kota pada waktu tertentu, pada tahun tertentu, itu akan jauh lebih besar daripada di Surabaya.
Sehingga akhirnya akan sangat mungkin di tahun itu anggota-anggota jemaat kita atestasi. Tapi bukan karena dia punya kekecewaan, punya kekhawatiran tentang hidup berjemaat bersama di GKI Resut, tapi karena ya emang karena kerja gitu. Karena kondisi. Kita taunya dari mana? Percakapan. Bukan dari tebak-tebakan gitu. Jadi semua kalau di Resut itu ya ini sih, setelah saya jadi penatua juga saya baru tahu kalau semua itu serba dibicarakan, dan dibicarakannya itu satu persatu ke umat yang memang membutuhkan gitu ya Kak ya. Ya, dan itu menjadi namanya kita gereja gitu ya, bersekutu, kita hidup bersama. Apa yang saya pahami belum tentu sama seperti apa yang penatua kita pahami, apa yang seperti Bapak Ibu saudara-saudari pahami selama ini, maka itu kita bercakap-cakap gitu. Dan itu akan menjadi peluang kita untuk betul-betul bicara tentang keanggotaan dan berperanlah bagi gereja. Itu menjadi penting sekali gitu. Nah, dari pembicaraan kita yang panjang lebar nih Kak ya, mungkin ada yang mulai tergerak, wow aku simpatisan nih, wow aku mau ini nih gitu-gitu ya, tentang atestasi, tentang keanggotaan gereja atau apapun yang akan dilakukan di dalam GKI ini. Menurut Kak Riki, rekomendasi apa sih Kak yang mesti dipikirkan baik-baik nih untuk umat, kayak aku mau atestasi masuk atau atestasi keluar, apa yang paling penting menurut Kak Riki? Ya, beberapa rekomendasi yang bisa saya sampaikan ya. Yang pertama mungkin ini jadikanlah momen percakapan itu sebagai momen komunikasi itu, bukan momen administrasi. Oke. Ya. Jadi jadikan itu momen berkomunikasi. Saya sama beberapa anggota jemaat yang kemudian memutuskan atestasi keluar, ketemu case kayak gini, Gita. Saya pikir tuh pendetanya Resut itu umurnya udah senior-senior semua. Saya nggak tahu kalau ada yang masih muda gitu. Dan pada saat itu memang dia memutuskan untuk tidak lagi di Surabaya. Jadi dia keluar kota. Secara sederhana kita akan ngomong, oh karena dia keluar kota, dan itu tercatat. Maksudnya secara administratif, oh karena keluar kota makanya atestasi keluar. Tapi ternyata dia punya kerinduan soal gereja yang kayaknya udah waktunya regenerasi, dan itu munculnya kapan? Pada saat berkomunikasi gitu. Dan hal-hal yang lainnya itu bisa ditemukan di situ, termasuk juga mereka yang atestasi masuk gitu. Mungkin ternyata ketika kita ngobrol itu bukan lagi soal ya karena saya sekarang lebih dekat ke GKI Resut gitu. Tapi ada hal-hal lain yang juga kita bisa tolong atau bisa saling menguatkan justru gitu ya. Kita seringkali berjumpa, ternyata yang atestasi masuk ini adalah orang yang punya kemampuan yang selama ini sedang kita cari-cari di GKI Resut. Iya. Gitu. Dan itu menyenangkan sekali. Taunya dari mana? Percakapan, komunikasi gitu. Tapi kalau kita hanya bicara soal data, kita nggak ketemu soal itu. Kita nggak ketemu apa yang Tuhan berikan lewat anggota-anggota jemaat yang datang dan pergi ini gitu ya. Itu membuat kita jadi semakin sadar, aware sama apa yang dirasakan oleh orang-orang. Karena tadi kan bicaranya ya atestasi itu kan akan sangat sekali menyita perasaan kita gitu kan. Ya maka berbicara di ranah perasaan itu juga gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, atestasi itu ya bukan solusi dari persoalan ya. Jadi jangan jadikan itu sebagai momen pelarian, tetapi justru jadikanlah sebagai momen untuk kita semakin sadar kalau kita harus ambil bagian dari kelemahan-kelemahan atau kekurangan yang dimiliki oleh gereja kita gitu. Maka itu kalau udah jadi anggota, berperanlah untuk gerejamu gitu. Berperanlah untuk persekutuanmu gitu. Bukan hanya sekadar kita punya status sebagai anggota, tapi juga mengusahakan ya. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan di mana kamu tinggal dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan ya. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi bicara juga soal keterlibatan kita di dalamnya gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, keanggotaan gereja itu bukan membership. MLM. Jadi tidak perlu dipahami seperti kita memahami membership atau status keanggotaan sebuah organisasi, atau ya misalnya dalam 5 tahun harus diperpanjang dan sebagainya, enggak gitu. Tapi kita justru diajak terlibat di dalamnya. Lewat apa? Lewat ajaran-ajaran yang bicara tentang iman Kristen kita gitu. Dan disitulah kita terus mengembangkan diri kita gitu.
Oke. Jadi apa namanya? Gereja itu bukan cuma sekedar administratif keluar masuknya aja. Jadi tentang ada persekutuan yang jalan terus akhirnya bisa apa namanya? Terjadi komunikasi yang akhirnya bisa membangun persekutuan itu sendiri gitu ya, Kak. Iya, jadi nggak hanya dilihat juga cuma untung ruginya kan kadang orang tanya kalau untungnya apa, nah jadi kayak membership ya, benefitnya apa kalau jadi anggota, benefitnya sih banyak gitu ya, tapi kita nggak bicara di ranah benefit gitu, tapi kita bicara di hidup bersekutunya kita bersama-sama gitu. So juga kalau misalnya kita beranggota, kita bersekutu di gereja kan, apa yang aku dapat belum tentu kakak juga dapat gitu nggak sih kak? Maksudnya kan lain-lain gitu loh yang didapetin, kayak rasa kebersamaannya mungkin bagiku tuh sepi, tapi bagi kakak itu kita bisa bersama-sama yang akhirnya melekat satu sama lain gitu ya kak ya? Ya, dan ketika ada yang sangat kontras seperti itu, maka disitulah sebetulnya peran kita sebagai anggota untuk saling memperhatikan, saling peduli, saling menguatkan gitu. Oke, ini kita udah ada di titik akhir pembicaraan belum sih kak? Sudah. Nah, Sudah terjawab belum pertanyaan-pertanyaannya? udah sih aku udah paham. Jadi kan kayak kalau kita tadi mikirnya sebelum mulai memimpin apa maksudnya ikut tapping ini itu mikirnya halah cuman keluar masuk. Cuman sekedar keluar sama masuk yang akan dibahas gitu. Tapi sekarang aku jadi lebih paham gitu kalau misalnya ternyata kenapa sih kok sampai atestasi itu diperlukan, percakapan yang begitu-begitu tuh jadi lebih mendasar begitu ya. Jadi nggak ngawur sekedar ya udah sakit hati keluar. Jadi tuh kalau misal kalau aku tiba-tiba ditanya sama tiba-tiba orang yang mau nanya gimana cara jadi anggota kan aku jadi bisa lebih ngejawab gitu ya. Ya, dan juga kita hari ini bicaranya lebih banyak soal pemahamannya karena kalau secara teknis di GKI Resut bukalah di Warta di halaman menjelang akhir itu ada cara untuk menjadi anggota GKI Resut ya di GKI Resut itu. Kalau gitu tinggal datang aja ke kantor gereja atau telepon gereja itu bisa dapat detail info-info begitu ya kayak kalau secara administratifnya gitu ya. Ada nggak sih pesan-pesan nih kak buat anggota atau yang lihat nih? Iya, buat kita semua bahwa kita ini ternyata adalah anggota tubuh Kristus. Gitu ya, di luar status kita ya, apakah anggota jemaat, simpatisan, tapi Tuhan selalu mempersatukan kita itu sebagai satu tubuh Kristus. Dan marilah sebagai satu tubuh Kristus kita jadi orang-orang yang kompak, yang juga selalu bisa membangun, selalu bisa peduli satu dengan yang lain. Oke, kalau gitu boleh kita tutup kak acara ini. Oke, kita berdoa ya. Baik, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh menghayati keanggotaan kami. Kami boleh menghayati bahwa kami adalah satu tubuh di dalam Engkau. Mampukan kami sungguh-sungguh semakin menyadari bahwa cinta kasih-Mu akan selalu menjaga kami, membangun relasi kami, menjadi relasi yang juga penuh dengan dinamika dan kasih Tuhan selalu ada di dalamnya. Sertai kami semua juga ya Tuhan, terkhusus bagi kami yang sedang menggumuli tentang atestasi, kiranya Tuhan juga menyertai kami semua supaya kami dapat menentukan keputusan yang baik dan tepat, terutama untuk ambil bagian dalam karya pembangunan jemaat melalui gereja-Mu. Sertai kami semua ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah menonton YouTube kita di edisi pendalaman ajaran kali ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye. Tuhan Yesus memberkati.